Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok P2 yang akan menjelaskan tentang bidang kajian fonologi. Sebelum saya menjelaskan tentang bidang kajian fonologi, saya izin menjelaskan tentang nama anggota kelompok P2 tersebut. Untuk pertama, dengan nama Muhammad Qais Al-Mubarak, saya sendiri dengan NIM 11192200019. Saya sebagai moderator sekaligus penyaji. Dan nomor 2 ada Salsa Rifda Umayyah dengan NIM 11192200204. Untuk Salsa sendiri sebagai penyaji juga. Nah, sebelum itu nantinya saya berikan materi, dan materi tersebut tentang bidang kajian fonologi. Untuk A, ini tentang hakikat fonologi, pengertian fonologi, dan kedudukan dalam hierarki bahasa. Dan yang B, bidang kajian fonetik, akustik, fisiologi, auditoris, dan proses pembentukan bunyi bahasa dalam sarana dan komponen. Untuk yang C-nya, transkripsi fonetik, yang D-nya adalah klasifikasi bunyi. Itu ada segmental dan suprasegmental. Dan nantinya untuk hakikat fonologi poin A dan poin B, hakikat fonologi, dan poin B-nya bidang kajian fonetik, nantinya akan dijelaskan oleh Salsa. Hakikat fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang di dalamnya mempelajari, menganalisa, dan membicarakan tentang runtutan bunyi-bunyi bahasa. Ini menurut Fair 2009. Fonologi adalah bangunan linguistik yang mempelajari pola dan organisasi bahasa dalam kaitannya dengan ciri-ciri dan kategori. Ini menurut Phonetis Robbins 1992. Yang ketiga, dalam arti sempit, fonologi adalah sebuah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari fungsi bunyi bahasa. Ini menurut Rogerlas tahun 2007. Dalam hierarki bahasa, kedudukan fonologi dalam studi bahasa dapat dilihat dari hubungan antara dua bentuk bahasa. Fonologi berada pada tataran bentuk. Menurut Halliday, fonologi merupakan penghubung antara substansi bahasa dan bentuk bahasa. Selanjutnya di bidang kajian fonetik, Chair membagi urutan proses terjadinya bunyi bahasa menjadi 3 jenis fonetik, yaitu yang pertama fonetik akustik, yaitu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis, yakni fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, dan intensitas alam, misalnya sungai yang mengalir, apel yang jatuh dari pohonnya dan berbunyi duk, seperti itu. Selanjutnya ada fonetik artikulatoris atau fonetik organis atau fonetik fisiologi, yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang ketiga, yakni ada fonetik auditoris, yaitu fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Telah dibicarakan bahwa objek kajian fonologi adalah bunyi bahasa, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap atau alat ujar atau organ artikulatoris, yaitu dalam prakteknya bunyi bahasa yang bagaimanakah yang menjadi objek kajian fonologi telah disinggung pada kegiatan belajar sebelumnya tentang bidang mikrolinguistik dan makrolinguistik. Mikrolinguistik merupakan bidang linguistik yang mempelajari bahasa dari dalam, yaitu mempelajari struktur bahasa itu sendiri atau mempelajari bahan bahasa secara langsung. Sedangkan makrolinguistik merupakan bidang linguistik yang mempelajari bahasa,
dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa, termasuk di dalamnya bidang interdisipliner dan bidang terapan. Ini menurut Krida Laksana 1993. Saya sampaikan kepada Salsa, dan selanjutnya untuk poin C dan D itu saya jelaskan sendiri ya. Mengenai yang C adalah transkripsi fonetik. Nah, apa itu transkripsi fonetik? Nah, yang dimaksud dengan transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Nah, huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin ya, dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Seperti kita bisa lihat layar PowerPoint ini, ada huruf-hurufnya seperti itu. Dan juga ada fonem bahasa ya, fonem bahasa Indonesia ada 6 buah. Kemudian juga saya menjelaskan tentang klasifikasi bunyi ya. Nah, klasifikasi bunyi itu ada dua, segmental dan suprasegmental. Yang pertama saya jelaskan tentang bagaimana segmental. Untuk klasifikasi bunyi segmental berdasarkan berbagai macam kriteria, yaitu ada tidaknya gangguan. Nah, keduanya ini mekanisme udara. Yang ketiga, arah udara. Nah, empatnya ini pita suara. Untuk kelima, lubang lewatan udara. Dan enamnya, ini mekanisme artikulasi. 7, cara gangguan. 8, maju mundur lidah. 9, tinggi rendahnya lidah. Dan 10, bentuk bibir. Itu untuk segmentalnya. Kemudian suprasegmental itu kan bahwasan suprasegmental yang kita ketahui yaitu tekanan. Jadi suprasegmental ini tekanan ya, panjang, bunyi, dan nada. Nah, di samping ketiga ciri suprasegmental itu pada untaian tuturan terdengar pola ciri suprasegmental lain, yaitu dengan intonasi dan ritme. Itu dijadikan pada ciri suprasegmental lain. Seperti itu, ada intonasi dan ritme. Baik, saya sampaikan mengenai tentang kesimpulan dari materi P2 yang mengenai tentang bidang kajian fonologi. Kesimpulan yang pertama mengenai tentang pengertian. Jadi pengertian fonologi itu berasal dari kata fon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi fonologi itu ilmu yang mempelajari bunyi atau bahasa, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kemudian kedudukan fonologi dalam studi bahasa dapat dilihat dari hubungan antara bentuk bahasa. Kemudian ada bidang kajian fonetik, yaitu belajar tentang fisiologi, akustis, auditoris. Kemudian ada proses pembentukan bunyi bahasa, lebih ke sarana dan komponen. Nah, untuk fonetik fisiologi ya, fonetik fisiologi atau fonetik organis ini ilmu yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia. Kemudian untuk fonetik akustik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bunyi-bunyi atau fenomena alam, bunyi-bunyi diselidiki frekuensi getarannya, amplitude dan intensitasnya alam. Kemudian untuk fonetik auditoris itu mempelajari bagaimana penerimaan bunyi. Dan untuk transkripsi fonetik, jadi maksud transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf dan fonetik. Kemudian suprasegmental dan segmental. Kalau suprasegmental itu yang diketahui yaitu tekanan, panjang bunyi, dan nada. Kemudian untuk segmentalnya mengenai tentang klasifikasi bunyi segmental berdasarkan 1. Ada tidaknya gangguan 2. Mekanisme udara, arah udara, pita suara. 5. Lubang lewatan udara, mekanisme artikulasi, cara gangguan, maju mundur lidah, kemudian tinggi rendahnya lidah, dan bentuk bibir. Itu kesimpulan dari pembahasan kali ini. Penjelasan
kelompok kami dari P2, kelompok P2, saya dan Salsa. Kurang lebihnya mohon maaf kalau apabila ada kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.